Halo guys, jumpa lagi bersama Nevine Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini, Mimin akan membahas episode kedua Scene Behouse Live Action, di mana di episode ini diceritakan mengenai munculnya orang ketiga dalam hubungan Kang Lim dan Kohari. Juga munculnya makhluk yang mulai menampakkan wujud aslinya. Bagaimana keseruan cerita di episode 2 ini? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang dari tim penyelamat sedang menyusuri hutan, di mana di episode pertama kemarin memperlihatkan pasangan suami istri yang tersesat di hutan ini. Mereka berteriak memanggil-manggil, berharap orang yang menghilang mendengar teriakan mereka. Mereka kemudian membicarakan tentang orang hilang sebelumnya, dan mereka semua menghilang bersama pasangannya di hutan ini. Mereka juga berbicara mengenai wanita yang hilang tahun kemarin dan masih berkeliaran di hutan ini. Lalu, mereka semua dikagetkan dengan suara teriakan yang rupanya berasal dari suara rusa. Mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di samping mereka terdapat sesosok tangan yang mencuat dari timbunan salju. Apakah itu adalah wanita yang tersesat di episode kemarin? Scenes kemudian beralih kepada Kang Lim dan Kohari, di mana ada seorang perempuan yang akan menginap di sana. Perempuan itu bertanya apakah Kohari dan Kang Lim berpacaran. Namun terlihat Kang Lim yang mengamati sekitar dan tidak menggubris pertanyaan perempuan itu karena Kang Lim mendengar suara teriakan seorang wanita. Sepertinya Kohari berharap jika Kang Lim mengatakan jika mereka berpacaran. Dengan wajah sedikit kecewa, Kohari menjawab jika mereka hanya berteman. Kang Lim kemudian mengajak Hari dan perempuan itu untuk masuk ke dalam penginapan. Sementara itu, Gaan yang sedang membaca diperhatikan oleh Yunwoo. Yunwoo sepertinya mulai suka kepada Gaan nih. Yunwoo bertanya apa yang sedang Gaan lakukan. Gaan mengatakan jika dia sedang membaca novel romantis. Saat Yunwoo membaca judul dari novel itu, Yunwoo tersenyum-senyum sendiri nih karena judul novel itu adalah Persahabatan Menjadi Cinta. Wah, tentu saja Yunwoo jadi GR nih. Di tengah situasi itu, Gaan mengatakan jika dia melihat seseorang yang lewat di depan jendela. Yunwoo mengatakan jika itu pasti Kohari karena dia yang paling usil. Namun, Gaan berpikir jika itu bukanlah Hari. Lalu, Yunwoo memeriksanya. Saat memeriksa, Yunwoo tidak menemukan apapun. Akan tetapi ketika dia membelakangi jendela, tiba-tiba muncul sosok berhoodie hitam. Yunwoo sangat ketakutan. Dia bersembunyi di balik kaki Gaan. Sosok berhoodie hitam itu pun masuk ke dalam dan menyapa mereka. Rupanya dia adalah laki-laki yang akan menginap juga di penginapan tersebut. Saat akan memperkenalkan diri, Kohari, Kang Lim, dan perempuan yang tadi masuk ke sana. Kohari bertanya apa yang dilakukan Yunwoo. Anak perempuan itu memanggil laki-laki berhoodie dengan sebutan kakak, dan di sini diketahui jika anak perempuan itu bernama Hisun. Lalu mereka duduk bersama dan mengobrol. Si kakak mengatakan jika dia memarkir mobilnya agak jauh karena lama menunggu adiknya akhirnya berjalan sendiri menuju penginapan itu. Hisun rupanya masih kelas 2 SMA sama seperti mereka. Hisun mengira jika Kang Lim juga masih kelas 2 SMA sehingga dia menganggap mereka seumuran. Sepertinya Hisun mencuri-curi kesempatan untuk dekat dengan Kang Lim. Terlihat wajah Hari sangat kesal dong. Sementara itu kakak Hisun sudah kuliah semester 2. Gaan banyak mengobrol dengan laki-laki itu. Dan hal tersebut membuat Yunwoo cemburu. Lalu paman pemilik penginapan datang dan berkata jika tadi dia menjemput Hisun dan kakaknya. Namun sepertinya mereka berselisih jalan sehingga tidak bertemu. Paman juga berpesan agar si kakak mengunci rapat mobilnya agar binatang tidak bisa masuk. Selanjutnya mereka makan malam bersama dan mengobrol santai. Hisun kembali membuka obrolan agar bisa berbicara dengan Kang Lim. Namun Kang Lim tetap saja cuek dan acuh. Lagi-lagi Kohari dibuat cemburu.
Dan si kakak yang memperhatikan makanan Gaan juga membuat Yunwoo cemburu nih. Rupanya Hari dan Yunwoo sedang dimabuk cemburu. Hahaha. Paman lalu bertanya apakah mereka memiliki jadwal selama 3 hari ke depan, dan rupanya mereka semua belum memiliki rencana apapun. Paman kemudian mengajak mereka untuk pergi ke festival sinar bulan, yaitu festival musim dingin yang diadakan setiap tahun. Hari dan Yunwoo berharap agar Hisun dan kakaknya tidak ikut ke sana agar mereka bisa berduaan bersama gebetan mereka. Sayangnya mereka semua akan ikut. Lalu setelah makan malam, Hari sedang bermain game di sofa. Gaan mengajaknya untuk pindah di kamar dan Hari mengatakan akan menyelesaikan gamenya dulu. Lalu dia rebahan di sofa itu. Sementara itu, Kang Lim sedang memeriksa di luar penginapan. Dia memperhatikan bunga yang dia perhatikan di episode kemarin. Bunga itu semakin mengering. Kang Lim memutuskan untuk memasang perisai di penginapan itu. Sins berpindah kepada Hari yang melamun. Dia meratapi jika hubungannya dengan Kang Lim tidak ada romantis-romantisnya. Hari mulai mengantuk. Dia kemudian tertidur di sofa. Di luar, Kang Lim masih berkeliling penginapan. Dia kemudian memasang kertas mantra di pagar penginapan itu. Namun apa yang terjadi? Kertas mantra Kang Lim sobek dan pagar terbuka. Kang Lim merasakan jika ada sesuatu yang masuk ke dalam penginapan. Sementara itu terlihat salju menempel di dinding ruangan di mana Hari tertidur. Lalu terlihat sosok bermata merah di jendela. Pintu pun terbuka. Sosok itu kemudian masuk di ruangan Hari dan memegang pergelangan kaki Hari. Beruntung sosok itu belum melukai Hari karena Kang Lim keburu masuk ke sana. Namun Kang Lim tidak menemukan sosok tersebut. Kang Lim kemudian membangunkan Hari dan menyuruh Hari untuk pindah ke dalam kamar agar tidak masuk angin. Saat Hari akan terbangun, dia merasakan jika pergelangan kakinya sakit. Di sini Kang Lim melihat jika ada sesuatu di pergelangan kaki Hari. Kohari kemudian berdiri, namun tidak bisa berjalan. Dia mengira jika pergelangan kakinya keseleo. Kang Lim kemudian menggendong Kohari ke dalam. Mereka saling bertatapan. Kang Lim dan Kohari tidak menyadari jika Hisun memperhatikan mereka. Entah cemburu atau kebencian yang dirasakan oleh Hisun. Dengan digendongnya Kohari oleh Kang Lim, episode kali ini pun selesai. Nah itu dia guys cerita di episode 2 kali ini. Nantikan terus kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi dari kami. Bye-bye.